Bagaimana kabarnya hamba-hamba Allah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kembali hari ini, hari yang baru, tidak sama dengan hari yang telah berlalu. Dengan satu tanda yang jelas, yang hadir pun beda dengan Selasa kemarin. Beda kan? Beda. Kemarin nggak ada Bang Frey, Bang Nopri, sekarang ada. Hidangan pun beda. Temanya pun beda. Ini isyarat tanda bukti fakta bahwa hari ini memang beda dari yang kemarin. Tapi kalau lihat wajah teman-teman kok sama aja gitu. Wajah bingung. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kembali kita di Masjid Al-Ukhwah. Semoga masjid ini diberkahi oleh Allah. Dan semoga upaya kita mengistiqomahi kegiatan kuliah malam ini menjadi jalan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pada akhirnya semua kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu berupaya ridho atas segala apa yang ditetapkannya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan hujan di tempat ini dan tidak di tempat lain. Semoga ini menjadi sebuah isyarat alam semesta, alam raya merestui kita semua di malam ini, dan semoga semua hajat dan cita-cita kita dikabulkan. Semoga urusan kita dimudahkan. Saudara kita, teman kita yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Dan anak-anak kita diberkahi dan disolihahkan. Demikian pun tidak pernah bosan kita bermohon kepada Allah, semoga yang masih jomblo-jomblo segera dikawinkan. Dan yang duda-duda pun sudah dikawinkan juga. Saya khawatir besok-besok majelis ini dikenal majelis duda. Didoakan rezekina sing tong pegat 7 turunan 8 tanjakan. Tanjakan oke ya. Benar tuh Pak Ome? Ya, turunan banding tanjakan. Tuh, apa ada yang salah nih? Nah. Si eta maunya harta 7 turunan. Oh, udah mau 8 tanjakan. Jadi ripuh terus itu tuh. Nararanjak terus gitu tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Baik, malam ini kita akan berbincang dengan tema The Time Bomb. Entah apa yang memotivasi ini netizen gitu nyodorin tema Time Bomb. Gitu. Dan ini banyak kalimat ini menginspirasi grup musik band yang menjadikan judul lagu. Itu ada Rancid, Cadillacs, Skid Row, termasuk Pantera dan Little Chaos. Oi 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 oi. Usum kan itu barang gitu kan, usum tuh gitu. Oh masihnya gitu.
beda. Tambah beda ada Pak Rohman, tambah beda. Sehat Bang Rohman? Oke, saudara Nabi Muhammad. Jadi ini kalau di mana sederhana bom waktu. Jadi bom itu kan memberi kesan sesuatu yang meledak. Gitu. Dan ledakan itu ya sebetulnya kalau dalam konotasi nggak mesti menakutkan juga. Gitu. Ya, saat ini misalkan pengangguran sedang meledak. Tuh. Jadi bisa jadi makna kiasan. Kemarin tahun 2017 itu banyak peristiwa hijrah itu meledak gitu. Semangatnya meledak-ledak, bebas. Jadi tergantung kita. Walhasil waktu itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala segala puji baginya dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus Muhammad Rasulullah SAW dengan petunjuk wahyu yang diwahyukan kepadanya yang semua kita yakin bahwa itu benar. Jadi ada hidup, ada kehidupan. Kalau hidup itu tidak akan berakhir. Yang berakhir itu kehidupan. Rumah tangga tuh hidup tuh kehidupan tuh. Kehidupan. Maka ada yang berakhir sebelum kematian. Nah, pekerjaan disebut saja sumber penghidupan. Berakhir PHK atau pensiun. Tapi kalau hidup tidak akan pernah berakhir. Kenapa? Karena energi yang membuat kita hidup itu langsung dari Allah. Unsur dari Allah, min ruhi. Roh itu bagian dari Allah. Sehingga ketika kita sudah dihidupkan oleh Allah, dengan diberikan cangkang, diberikan wadah, diberikan tubuh yang menutup ruh itu, kita tidak akan pernah mati. Kalaupun terjadi peristiwa, hanya merasakan mati. Tapi kalau kehidupan, tubuh kita akan hancur. Jadi tubuh kita ini lambang kehidupan. Tapi energi hidupnya bukan kehidupan, tapi hidup. Maka wal awalu wal akhir, wal zahir wal batinu. Dia adalah al awal dan akhir. Dia adalah az-zahir al batin. Dia yang tidak pernah berakhir dan tanpa batas. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bagian darinya. Nah, ciptaan dari karyanya kita, mahakaryanya Allah kita ini. Jadi siapa yang merasa dirinya kecil, dirinya kerdil, itu nggak ngerti itu, nggak bersyukur dia bahwa kita ini mahakaryanya Gusti Allah kita ini. Benar nggak? Percaya nggak kalau saya ciptaan Allah? Percaya nggak? Sama, Anda juga begitu. Cuma ingat bahwa kita made in Gusti Allah, teh sok poho. Dianggapnya made in indung bapak urang, lain. Bapak dirinya bisa tingin budak. Tuh. Jadi sumber energi itu dinamai hidup. Sementara wadah yang menutupi dari energi itu dinamai tubuh, dinamai raga, itu adalah kehidupan. Yang tidak akan langgeng. Gitu. Kulit lama-lama akan berubah. Warna rambut lama-lama berubah. Jumlah rambutnya pun berubah. Ngurangan lain nambahan. Alias rontok. Gitu. Tapi energi mah anger eta. Terganti-ganti. Nah. Yang menjadikan manusia berbuat, melakukan ini, itu, terlepas itu baik dan buruk, itu sebetulnya sumbernya di dalam dirinya. Tetapi
raga yang akan menjadikan akibat dari dorongan itu. Disebut raga masuk katemplehan gitu. Cek kolot urang mah raga mah sok katempuhan buntut mau. Tuh, aya jelema viral tuh di medsos, maling ngabobol kaca mobil. Bek. Eta ngadorong maling, leungeunna atau jerona? Di jero. Jebol aya ka panggih digobogan. Ditunggulan. Penyon atuh. Tah eta teh ragana katempuhan buntut mau. Padahal nu hayang nyokot mah di jero, lain leungeun. Leungeun mah ukur alat hungkul. Akhirnya katemplehan buntut mau. Kitu ge mendorongan orang untuk meninggalkan ajaran Tuhan, mengabaikan tuntunan Allah, kelak kana neraka pan anger. Raga mah katempuhan buntut mau, padahal nu hayang mah nu di jerona. Bener teh? Ieu Mang Cimot hayang datang ka dieu teh di jero hate teh suku. Jero. Jadi hidup itu yang di dalam diri kita. Ieu mah hanya kehidupan. Jadi maka ada orang berkata tubuh itu kendaraan ruh terbaik yang Allah berikan pada kita. Agar kita kembali pada asal muasal kejadian kita. Dan untuk mencapai itu memang butuh waktu. Kita butuh waktu. Saya punya anak 4. Kesadaran si Ila itu tidak lebih besar atau lebih kecil daripada kesadaran si Imi. Kesadaran si Imi lebih kecil dibandingkan kesadaran si Baim. Kesadaran si Baim lebih kecil daripada kesadaran si Oni. Kesadaran si Oni lebih kecil dibandingkan dengan indungna. Kesadaran indungna lebih kecil dibandingkan saya. Jadi di atas cahaya ada cahaya. Lamun digambarkan lampu mah si Ila mah ukur 5 watt. Gitu. Si Imi mah 10 watt. Si Baim mah 15 watt gitu. Si Oni 20 watt, indungna 25 watt, tak urang 50 watt. Minaz zulumati ila nur. Tah untuk mencapai jiwa yang sadar bahwa kita ini di sini terlahir untuk beribadah teh. Hese dari mana eta geuningan fakta nama. Geus tepi kana sirah mah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi saat kita praktekkan dalam hidup ternyata tidak semudah itu. Betul? Karena historis belajar hidup kita kan begitu. Jadi pan naon cenah kamari teh? Barangor teh sanggeus sakola gitu. Heran. Padahal sakola geuting arah teu bangor. Ih, kalah barangor. Benar teh? Teu balik teh sanggeus bisa ngaji. Keleutik bacan bisa macam-macam acan balager kami oge. Teu kadongengkeun seorang prege keleutik pada. Keur bisa maca Quran, can apal hijayah, can apal alfabet, can apal tatambahan. Eueuh caritana. Soleh we kitu lempeng. Sanggeus apal kalkulus kitu nya, apal tajwid gitu, apal idgham, apal ikhfa, nah gitu bener. Sok tapakuran. Kenapa tidak sabar itu setelah tahu sabar? Kenapa tidak istiqomah itu setelah paham istiqomah? Heran. Jadi kalau kita tanya diri kita sendiri, sebetulnya kita cari apa sih? Lamun neangan-neangan naon? Lamun ngumpulkeun naon? Jang naon? Kalau kita ngejar-ngejar apa? Tah eta teh pertanyaan anu sederhana, tapi keur ngajawab mah butuh ngahuleung tarik kitu teh, keur ngarangna teh. Teu jang ngarang gitu, ngarang jeung ngarang we da urang mah hirup lagi. Hirup teh jeung ibadah gitu-gitu. Faktanya enggak gitu. Benar enggak?
Apa yang kita terima pengetahuan yang baru katanya itu, betul itu faktanya kayak gitu. Hampir kebanyakan pengetahuan yang sudah kita dapatkan belum sesuai dengan realitasnya. Benar tak? Benar ente? Suami itu pemimpin. Benar ente mimpin. Hanya loba ujian, Pak. Oh, gak bisa gitu. Gitu. Termasuk hal-hal yang lainnya. Nah, maka The Time Bomb ini semoga sedikit memberi pencerahan ke dalam jiwa kita. Nah, jadi kita hidup ini akan berakhir nggak? Tidak, hidup mah. Gitu. Kehidupan berakhir. Tah kuliah malam teh kehidupan bakal berakhir. Gitu. Sayanya akan berakhir. Termasuk teman-teman akan berakhir. Apakah ada yang melanjutkan? Walau alam. Gitu. Karena sekian banyak pengalaman dalam hidup, banyak orang berkumpul dalam sebuah tempat dengan tujuan tertentu. Manawat Pak enggak sih? Teruskan deh. Ada yang melanjutkan, ada yang tidak. Maka sederhana, kalau kita bicara Al-Quran, seringkali kita mendengar di dalam Quran tuh, di dalam surga itu ada tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Sering nggak tuh? Sudah tahu tanpa gampang. Kita surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Mau. Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan untuk mereka pasangan yang disucikan serta ridho Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ya, salam Nabi Muhammad. Maka dari hidup yang Allah anugerahkan itu seperti air yang mengalir. Maka seringkali kalau ditanya, bagaimana hidupmu menurutmu? Ngalir weh. Gitu. Memang waktu itu seperti sungai yang mengalir ke seluruh penjuru dunia sejak dulu kala. Jadi kalau bicara sungai di dunia ada sungainya? Ada sungai.
Sungai itu melintasi kota dan desa. Isyarat waktu itu menyelimuti segala hal. Ia membangkitkan semangat dan merobohkan manusia. Dengan air yang mengalir itu, adakah bangunan yang runtuh? Sering. Terlebih kalau banjir. Demikian pun di setiap masa akan ada orang-orang yang roboh dengan waktu. Sampai menarik kesimpulan-kesimpulan yang menjadikan dia bunuh diri sehingga nukamari dia tuh. Ke waktu. Kuat. Dengan air yang melintas ada bangunan yang roboh, ada pohon yang tumbang. Tapi dengan air yang mengalir pun sekian banyak pohon-pohon mendapatkan kehidupan. Dan tersiram. Sama. Seperti yang kita lihat, waktu yang diberikan sama 24 jam. Sama nggak kita? Sama. Hari juga sama. Cuaca karena kita sama di kota Bandung ya sama. Tapi tidak sama yang dirasakan oleh setiap pribadi. Ada yang hancur. Ada yang terus bangkit dan tumbuh. Bermacam-macam. Jadi kalau melihat diri kita sendiri, kita dengan pergantian waktu, mengalirnya waktu dari Selasa ke Selasa, itu termasuk yang roboh atau yang bangkit? Atau yang tetap aja kering? Sehingga tanggal nggak sepaeh mah bisa dicebor gitu terus atau mau tumbuh gitu, geus kering. Benar tak? Air yang mengalir bicara tidak? Dia diam 1000 bahasa. Seperti waktu mengalir, diam, tak pernah ada kata-kata. Jempling. Sejauh ti paninengan. Kadangnya lain jangkrik waktu lain soal jangkrik tuh. Krik 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 toke. Lain waktu itu. Ya, kamu bahwa zaman Nabi cenaya jam. Saking waktu itu diam, tidak berkata-kata 1000 bahasa, seakan-akan diam, tetapi kita yang melewati waktu itu dipaksa berubah. Fisik kita berubah. Dimakan zaman. Bentuk wajah berubah. Bahkan geus lila tuh panggil jeung Mang Nopri tiba-tiba beureum. Yus. Ku waktu teh. Nah, teu hejo jeung ping. Saking kita tidak pernah menyadari kehadirannya, kita pun dan hampir kebanyakan manusia mengabaikan faedahnya. Maka Allah bersumpah demi waktu. Manusia dalam kerugian. Karena dikira waktu itu berharga. Itu. Benar tak? Detik menit berlalu menjadi jam. Jam ke jam berlalu menjadi hari. Semua itu hampir tidak dimanfaatkan secara baik. Karena dikira si waktu itu tidak berbahaya. Padahal kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, hal-hal yang positif itu bisa menjadi bom waktu di masa yang akan datang. Akibat kelengahannya sendiri. Maka Nabi mengingatkan, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum sakit. Manfaatkan masa lapangmu sebelum sempit. Manfaatkan masa kayamu sebelum miskin. Dan manfaatkan hidupmu sebelum mati. Karena mau rasa tiba-tiba kolot.
Gitu. Tiba pas kancet nah jadi kieu. Moal karasa teh. Digerogoti oleh siang dan malam. Tiba-tiba beureume buuk teh kitu. Tiba-tiba dugul urang oge. Nah, ada baheula mana gondrong jeung gomplok. Roma. Walaupun segala sesuatu selain Allah tidak akan mampu melepaskan darinya. Hanya Allah yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Gitu. Nah, kita ambil gambaran. Nah, orang punya kesan yang berbeda-beda tentang waktu. Dan saya tertarik bahwa waktu itu sirkuler alias berputar. Ada yang berkata waktu itu linier, seperti garis lurus. Tuh. Ada yang berkata waktu itu sirkuler, berputar. Kamari kalam, enak kalam deui, walaupun dengan keadaan berbeda, tapi berputar. Gitu. Sering tanyakan, aing ngaji teh kemana wae, nguriling weh, gitu. Nguriling teh naon? Ngotak atau muter? Muter. Kalau ditanya ini bentuk apa? Hah? Lingkaran. Rumus lingkaran itu apa? Hah? Biar kuadrat. Lingkaran. Sakola teh? Rek sakumaha leutikna lingkaran rumusna ieu. 22/7 dikali R dikali R. Iya orang pinter ini. Naon R teh cenah? Jari-jari. Gitu. Nah, ada 22/7. Kalau kita melihat lingkaran, itu simbolnya ada di dalam tawaf. Tawaf lingkaran. Jadi kalau lingkarannya, kalau Anda bikin lingkaran lewat jangka, dan si jangka itu tetap berdiri, tidak bergeser, maka akan ditemukan lingkaran sempurna yang tidak akan kelihatan mana awal mana akhir. Sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Sudah tahu tadi sudah? Hah? Al-Hadid. Teu sia-sia buluk beureum teh. Sigana caket jeung eyang kumis beureum nya. Sudah teh, baraya? Topat. Tok baca di udah. Tilu baraya tuh salah. Kurang hiji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allahu Akbar. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Tuh. Jadi dia Allah awal yang tidak ada awal, akhir yang tidak ada akhir. Wa zahir wal batin, dia yang tampak dan dia yang tersembunyi.
Dan kitalah yang tampak itu. Gitu. Saya cek. Jadi kalau kita melihat simbol-simbol Islam, disebut syiar, wa ma yu'azzi min sya'airallah, fa innaha min taqwal qulub. Tidak akan dapat dirasakan simbol-simbol, isyarat-isyarat pelajaran besar dari Allah kecuali oleh hati yang bertakwa. Jadi pengetahuan mau berdampak lamun jiwa atau takwa. Nyaho alus ge boleh digawe. Kunaon? Tidak punya energi. Sok tanya diri orang, geus tepi teu ilmu sabar? Geus diulang-ulang sabar teh. Amakan keneh gini kan? Ngutruk keneh gini kan? Pundungan keneh deh. Geus kolot teh. Kitu wae. Ngeri banget kieu mah, aduh banget pendendam hungkul ngeri ah seueur. Banget pendendam, banget pendengki. Wajah-wajah kieu mah kumaha ngeteng kieu mah, sok radikal. Radikal wajah kieu mah. Gitu. Kunaon tuh bisa praktek jiwa urangna can kuat energina. Gitu. Matak fa inna min taqwa qulub, termasuk simbol-simbol ketinggian itu aya di tanah suci lewat ibadah haji. Seperti tawaf itu melingkar. Maka luar biasa eta ieu rumus lingkaran teh dua surat naon? Surat Al-Hajj. Masa gak kagum? Tuh, Al-Hajj. Dan di haji itu semuanya 7. Masa gak kagum? Tawaf 7, sa'i 7, lempar batu jumroh 7. Sirat al-mustaqim ibarat buuk dibagi 7. Bumi pun terbelah menjadi 7 benua. Naon wae bingung pasti ya. Benua naon wae? Hiji Amerika Utara, 2 Amerika Selatan, 3 Antartika, 4 Asia, 5 Eropa, 6 Australia, 7 Gino bingung. Oh, amakan kene. 7. Langit 7, bumi 7. Gitu. Maka sekarang sana, dan Allah tinggikan langit itu 7. Setahun. An-Naba ayat 12. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Allah. Kami membangun 7 langit yang kukuh di atasmu. Nanti lagi. Lanjut. Kami membangun 7 langit yang kukuh di atasmu. Tuh, yang 7 di atasmu. Gitu. Kalau kita melihat di atasmu pasti kan ke sana. Benar nggak?
Ternyata mengejutkan dunia astronomi mengatakan yang di sana nggak ada langit, ruang kosong yang menampung alam semesta. Eta biru mah batas pandangan. Di atasmu yang mana? Ini. Karena ruhmu itu di sini. Ini di atasmu. Maka simbolna liang 7. Panon 2, celi 2, opat irung 2, babangus 7, cangkemmu 7. Tah banaha bina kudibina eta teh dituju ieu teh karena ini sumber kejahatan dan sumber kebaikan. Moal maling jelema lamun nolong, moal pernah ngomong kasar nu pige. Tah si Abang Wildan pernah teu ucap ngomong kasar, moal ada pige. Ari ieu mah capetang lo, kieu cangkemna atuh. Ya, juga si Oni kamar itu. Iya tuh dah. Itu. Maka Allah berikan pelajaran. Ada yang terlahir dalam keadaan bisu tuli, ada yang tuli bisa berbicara tapi buta. Kita lengkap semua. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak dibina, itu akan sumber kecelakaanmu. Ayat teu nu tunanetra judol. Weuh. Apa kita boga teh henteu? Gitu. Ayat teu anu salingkuh, anu lolong. Can pernah ada yang gitu. Pernah teu pasea nu hiji bisu tuli, nu kadua buta, gelut. Cik pernah teh. Can pernah ada yang nu bareun tajeng nu oceh nu pasea teh. Gitu. Jadi sudah banyak waktu yang kita habiskan, sayang kalau kita tidak bisa memaknai. Maka awal kita itu dinamailah peristiwa lahir. Kelahiran itu peristiwa besar yang sering kali kita anggap sepele. Maulid Nabi kemari, peristiwa naon teh? Lahir. Maulid. Mohon maaf, hari lebaran orang Kristen hari naon sebutna? Natal. Natal naon? Lahir bahasa Ibrani. Eta teh awal urang. Anu ke urang barang walaupun ekspresinya bermacam-macam. Tuh. Ini surat Maryam ayat 3. Wassalamu alayya yauma wulida. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Wa yauma amutu. Wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Alhamdulillah kita terlahir di tengah orang tua yang mengharapkan kita dan mencintai kita. Sampai mereka sabar membesarkan kita. Walaupun setelah besar kita malah kurang ajar. Itu enggak Pak Rohman tuh? Padahal keroman lahir teh bancakan si bapak teh. Hadir nggak mau kenteng. Bedengeran teh Rohman tuh. Pamasihan ti Gusti Allah gitu. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku dan pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Innalillahi wa inna ilaihi. Di sini hanya ada lahir dan mati, tapi fase dari hidup ke mati kok tidak disebutkan? Karena di situ manusia punya pilihan sendiri.
Ada yang memilih jalur keimanan, ada yang tidak, silakan. Isyarat lamun henteu nyambung jeung Allah moal sejahtera hirupna. Ciri. Kita seringkali malu berkata Allah Maha Kaya. Kenapa? Da urang teu beunghar. Kita kadang lisan kita keluh berkata Allah Maha Pemberi. Naon sabab? Da urang ngasengklek. Kita seringkali jarang berkata Allah itu pemberi, pengasih, penyayang. Da urang lagi dalam ketiadaan. Rek ini teh bensin kudu mikir 10 kali. Aduh. Sing era Allah teh Maha Beunghar. Kudu karasa atuh ku urang. Jadi kalau kita menyembah Allah tapi tak sejahtera, itu sebuah kode dari Tuhan. Dipertanyakan Tuhanmu. Kan kabagian walau lain. Cuma seringkali kita nggak mau jujur. Lu kabuktian itu. Nah, terus. Sehingga di hari kelahiran itu seringkali sebagai kita menyambut dengan marhaban. Mendisejahterakan. Termasuk di kematian. Itu pan karyung deui. Jelema teh. Aya di fase eta mah nya macam-macam anu ngaryung wae, kadang sorangan macam rupa. Walhasil dari hidup itu awal kelahiran dan kematian itu harus bertemu dengan titik yang sama. Naon? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kabar besar dibawa oleh para nabi adalah perjumpaan dengan Allah. Allah titipkan ieu si dua-dua teh surat Al-Hajj. Lamun ditambahkeun 2 jeung 2 sabaraha hiji? 4. Loba makna 4. Surat Isya 4. Kitab-kitab 4. Sahabat Nabi nu deukeut 4. Ka'bah persegi 4. Sifat Rasul 4. Huruf Nabi Muhammad 4. Lafaz Allah 4. Alif lam lam ha 4. Simbolkeun salat 4 rakaat. Jadi banyak makna-makna yang tersimpan dari huruf-huruf dan angka-angka. Terus RR naon sih teh? RR naon sama cimot teh? Jari-jari. Di mana tempat jari-jari itu? Di mana tempat jari-jari itu? Meni bingung. Iya, ya Allah. Aya naon sebutna ieu? Jari kelingking. Ada ieu. Ada ieu. Kitu. Iya, wujudna teh. Ini lieu kitu oge. Apalah sepeda jeung motor dia mah. Terang. Bagaimana atau apa yang akan terjadi seandainya ban motor itu kotak? Kuclik. Wah benar. Dikersakan ban yang menghantarkan kita ke tempat yang jauh dengan mudah. Lingkaran. Di tengah-tengahnya disebutnya jari-jari. Isyarat eta teh naon? Eta teh produk leungeun. Kita tidak akan bisa berbuat apapun tanpa ini. Pernah ngemot ka dinya Bapak? Lempeng kau si eta di dieu mah. Lamun ieu urang mah bisa naon? Jari-jari ini
Ih, terpercaya bacaan teh dia mah. Da Allah ada di ditu wae si dirinya mah. Nah, ini. Lapas Allah. Di ditu wae si Allahna di yang tadi babawa. Matak aya kaligrafi nu kieu rupana teh. Terbuka. Alif, lam, ha. Maka Allah berfirman, yadullaha yadullaha fauqa aidihim. Tanganku yang berada di atasmu. Tanda, beraya. Betul? Iya benar dia, non? Al-Fat ayat 10. Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi tangan Allah berada di atas tangan. Di atas itu memberi makna kiasan menguasai. Masalah etam di tangan. Orang itu panjang tangan. Lain dasim. Klepto gitu maksudnya. Dia bertangan besi. Lain Robocop. Punya kekuasaan. Gitu. Tanda tangannya mahal. Cair. Gitu. Ya, cair bayarin tapi orang mah. Nah tangan fidusia. Disebutnya tanda tangan. Pemberian disebut buah tangan. Gitu. Artinya orang-orang yang beriman itu, maka si tangannya simbol lapas Allah mengingatkan selalu bahwa dirinya di sini hidup hanya sebagai kepanjangan tangannya Allah. Sehingga kalau menulis yang baik-baik, memberi yang baik-baik, kalaupun mengambil yang baik-baik, kalaupun mengelus yang baik-baik, kalaupun memale yang baik-baik. Gitu. Kulengan. Sok lamun eueuh leungeun jelema bisa nyeun motor moal. Moal. Bisa nyeun baju moal. Moal. Urang bisa ngopi moal. Moal, dina bisa ge susah. Siga ucing beneran. Gitu. Mun eueuh leungeun nyablon moal. Moal. Kulengan kabeh oge ngendangan moal embung moal bisa tuh kalangan mah tah ieu teh simbol Allah mikeun kekuasaan sederhana gur kieu tapi luar biasa dan itu seringkali tidak disadari oleh kita. Moal leungeun teh geus dipake naon wae tah tadi ku waktu leungeun urang teh geus mikeun naon poe ieu teh. Sudah apa yang kau beri, apa yang kau bersihkan, apa yang kau lakukan dengan tanganmu itu. Tahu ya orang mampung sih. Tuh orang masih nyepeng kieu. Udah gua mau kumaha? Paham tidak? Tuh bermasalah dengan karasannya.
Nah tuh, karena hiji itu teh. Jadi jari-jari itu di mana? Ini di tanganmu. Maka 2 itu R kali R. Luar biasa. Gini. Ya, bisa kadinya batur mikir, ngeri orang, luar biasa. Jelema baheula itu. Saha si ieu filsafat Yunani teh? Pitagoras. Teu sakola padahal. Sebelum kitab suci. Pinter. Urang mah kitab suci nemrak. Ieu anggar bingung. Bahkan ya inget ya. Itipan kelahiran, kematian. Tujuan Allah mereru teh naon cenah? Disempurnakeun. Saya sering kali mangarunyakeun usianya sudah menuju kematian tapi dirinya masih dalam kegelapan. Ieu kumaha balikna ieu. Dasar lagi bersih kudu bersih deui. Sehingga kamari Allah mulai pelajaran besar lewat gerhana bulan. Eta teh min ayatillah li ulil albab. Pelajaran gede kerja manu mikir teh. Si bulan teh asin cahayana bodas jadi beureum. Terhalang dengan materi dunia. Ruh yang Allah tiupkan ke dalam jiwa kita itu aslinya murni, bodas, lain geuneup padahal kitu. Lain penyon. Jadi lamun beureum jeung penyon isyarat keur gerhana mata hati itu teh. Gerhana iman. Bodas. Lain geuneup malekmek. Pribados geus 45. Lamun geunekan keneh geus moal bener. Geus moal bener. Pikiran-pikiran yang negatif, perasaan-perasaan negatif akan menimbulkan hormon-hormon negatif. Hormon sebutnya teh adrenalin. Hormon adrenalin itu yang akan menampakkan aura di wajah pun tak sedap dipandang. Nah ajan diwedakan ku skincare anggar geuneuk pak geuneuk we. Serem we anggar. Sebut teh aura. Tah aura teh gambaran jiwa eta teh. Ngagebray ka nararai. Sebut teh cahaya nararai. Aduh, ya Allah. Maka Allah mengatakan, Rabbul Masriqaini wa Rabbul Maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aduh, ginding saya. Surat apa teh? Sabaraha? 17. Tuhan pemilik 2 timur dan 2 barat. Kok 2? Sok baca Pak Ji. Aduh, ayo. Dialah Tuhan kedua tempat terbit dan Tuhan kedua tempat terbenam. Bentar. Ada simbolik-simbolik cik. Jangan naon sih simbolik teh. Bahasa Quran masih syiar, simbol. Buat apa syiar itu? Buat apa tuh simbol? Simbol itu mewakili ketinggian. Diwujudkan rupa supaya akal orang bisa nepi kadinya. Tapi lain eta.
Sebutnya Amsal. Di alam dunia ai Baitullah Ka'bah eta jeunan jelema. Aya Baitullah anu jeunan Gusti Allah. Di mana? Kolbunya orang beriman. Qulubul mukminin Baitullah. Eta mah buatan Gusti Allah. Kitu ge aya matahari anu di alam semesta anu bijil di timur, tenggelam di barat. Tapi dua di dia mah. Nu hiji di dalam dirimu. Sering terbit itu dan sering tenggelam. Jeung terbit tenggelamna beda jeung nu di alam semesta. Anu 12 jam rata-rata. Ieu mah kumaha dirinya? Kadang umur geus gocap 50, 60, jodom kene. Naik cahaya teh kitu. Maka ada istilah dalam dunia pengetahuan, ada kelahiran biologis, ada kelahiran ideologis. Sebab kelahiran biologis itu adalah orang tua, ayah dan ibu. Dan sebab kelahiran ideologis itulah para guru-guru kita. Sehingga orang-orang yang akan Allah sesatkan, ku Allah moal dipanggihkeun jeung sosok yang bisa melahirkan dirinya kembali menjadi pribadi yang baru dan mengagumkan. Sebut Al-Quran sana, waliyan mursida. Suratan berapa ya? Maka pembimbing sebut mursid. Mursid teh orang yang punya irsad. Tahu irsad teh cerdas. Al-Kahf. Nah, ayat 17. Baca apa Hendra? Pelan-pelan. Langsung aja. Oh, waktu kita nggak banyak nih. Engkau akan melihat matahari yang ketika terbit condong ke sebelah kanan. Tahan. Yang dimaksud matahari iman itu bro. Lain iya. Ketika muncul matahari iman, matahari kesadaran, matahari keyakinan dalam diri siapapun, ketika itu perbuatannya cenderung ke sebelah kanan. Ngejos karena kehadiran. Segala kegiatannya selalu saja ambil kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Sampai dia merasakan nikmatnya kebaikan itu. Menurut teman-teman, ia ngaji dia kebaikan keburukan. Terserah, bebas. Tapi orang yang pertama datang ke tempat ini boleh jadi berat. Bahkan ada yang sudah merasakan nikmat pun tidak datang lagi. Terserah. Tapi yang sudah nikmat mah akan terus bertahan. Kenapa? Fitrah manusia tidak mau meninggalkan perbuatan yang nikmat. Ketika mata hatinya cenderung ke sebelah kanan, terbit, maka dia akan cenderung ke sebelah kanan. Kanan simbol kebaikan, disebut ashabul yamin, golongan kanan. Terus Pak Hendra. Condong ke sebelah kanan dari gua mereka. Dan yang ketika terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Tuh. Tolong tamata batin baraya teh jangan ngencang. Segala perbuatannya langsung ganti arah kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manise, dan dia merasakan nikmatnya maksiat. Geuningan ngeunah mabok teh paingan diharam keting ngeunah cokokok.
Oh haram teh hararampang. Dengan asik dan tak merasa berdosa. Kunaon da ceuk si eta mah nikmat. Gitu. Ngencat ya geuningan ngeunah. Gitu. Terus. Sedang mereka berada di tempat yang luas di dalam. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Terus? Siapa yang Allah memberinya petunjuk, Tuh. dialah yang mendapat petunjuk. Udah mengerti. Oh iya, dirinya ketinggalan. Mata tempat-tempat goa di mana Allah menyebutkan dan itu diperselisihkan 7 tempat ngaku-ngaku kabeh eta goa Ashabul Kahfi daun sabab sumber duit soalnya pariwisata. Ya kalau di bolongan, kumaha carana? Siga pemakam-makaman geuning pan duit ujung-ujungna mah teh. Kunjungan wisata teh. Tukang suuk dongkap, tukang ngeranginang, eta naon deui? Kerupuk ojai gitu. Naon deui teh? Aromanis geuningan, balon oe-oe. Jadinya ngajejer. Tah ieu teh gua Ashabul Kahfi. Padahal eta teh pelajaran ti Gusti Allah. Sebuah perumpamaan. Terus. Siapa yang dia, engkau tidak akan menemukan seorang penolong pun yang dapat memberinya petunjuk. Tuh, tigali. Lamun eta jelema siapapun yang tidak akan mendapat petunjuk, nah da manehna mung atau merasa sudah dapat ku Allah moal dipanggilkeun jeung mursyida. Mursyida itu orang yang memiliki irsyad. Irsyad itu kecerdasan. Maka disebutnya guru. Nanti guru teh? Guru teh poek, guru teh caang. Dia yang akan dapat mengeluarkan dari gelap berterang benderang. Gitu. Jelas. Jadi guru yang dipahami oleh budaya kita sekarang jauh dengan yang dimaksud pada saat kali pertama diperkenalkan kata guru. Guru gak pernah cari murid. Tetapi dia akan dicari. Guru tidak pernah memaksa. Dia tidak menginginkan punya murid bahkan. Tidak berambisi punya murid. Karena kebanyakan guru teh kalah digawekeun lobana mah. Toh, kalaman teh digawekeun. Cik atuh bapak teh karena si mursyida ini udah beres. Dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah sejahtera. Tahu saya sejahtera kan juga gak apa-apa. Sudah sejahtera. Kunaon geus panggih jeung matahari yang ada di dalam dirinya. Cerah. Teu geuneuk malekmek. Gitu. Siapa tadi? Tanya. Kenapa? Karena Allah siapa yang mendapat petunjuk akan diperlihatkan mata hati yang dekat denganmu. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Tanda beraya. Bukus borom gitu piraku. Unsur api itu ya. Surat Fusilat ayat 52. Dua gitu, ngerti lo? Nah, ngerti lo.
Sok 52 baca dok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. Allah. Jadi. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Allah. Katakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu menyimpang jauh dari kebenaran? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Tuh. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Salam Nabi Muhammad. Ya Allah. Jadi ini orang-orang dulu pada saat turunnya Quran dan sejalan dengan masa kini. Coba bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah? Tuh. Yang di dalamnya kita ditetapkan di sini sebagai khalifatun fil ardh untuk menciptakan sebuah peradaban, nilai-nilai yang mengisyaratkan bahwa kita ini kaum yang beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu dalam penyimpangan jauh? Tah cek Allah pang sesatnya si eta anu ngenca wae. Oh jauh terus. Jeung cahaya teh. Tuh. Kenapa? Karena kalau kamu tidak menjauh dan kamu mendekat, si walian mursidah itu, si orang yang diberikan kecerdasan dan diberi kemampuan untuk membimbing, akan membukakan mata batinmu sehingga kau melihat tidak terhenti pada tanda-tanda yang kamu lihat setiap pagi terbit terbenam. Kamu sudah tidak takjub itu kan? Nah, jujur lamun panon poe terbit cengang teh didinya ya sebiasa kan? Gitu unggul. Gitu orang bosan merenya, teu aneh gitu. Tenggelam teu aneh. Bahkan teu nempo acan udah nage beurang. Bodo amat lah gitu. Cicing we di kamar. Komar teh. Tuh. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi seorang guru yang wajar disebut guru dan sudah sepatutnya ditempatkan sebagai guru atau mursyid teh, dia yang punya kemampuan mengeluarkan kalian dari gelap kepada cahaya yang terang benderang. Lain mereka nyaho. Dan geus nyaho ge teu dipigawe. Ukur nyaho mah. Benar teh?
Dilanggar, bagus ya oke. Sok tanya diri masing-masing. Ketika kamu bermaksiat, berbuat dosa, emang tak apa tetap teman? Tenggelam wae. Sehingga para leluhur kita memberikan simbol ketika dulu di atas kubah teh bulan bintang. Sampai aya partai bulan bintang. Ya. Dan luar biasa. Mohon maaf. Lamu urang perhatikan pohon cemara yang jadi simbol Natal kalian Nabi Isa. Naon tungtung? Sarua bulan bintang. Itu lampu kabeh caraang. Tah, itu simbol ketinggian. Sudah bertemu dengan bulan dan bintang di dalam dirinya. Seperti Nabi Ibrahim yang digambarkan di dalam Al-Quran, ketika dia mencari Tuhannya, dia bertemu dengan bulan dan bintang dan matahari. Lain matahari nu eta. Geus biasa eta mah teu aneh itu leutik geus ngempok. Jika urang mah teu aneh lain. Lebat kitu we, teu suka urun lah Scorpio, layang-layang kan teu pan biasa gitu. Tapi cahaya kesadaran, cahaya keyakinan di dalam dirinya bahwa aku terlahir ternyata bukan untuk main-main. Tah hayang sadar kitu teh hese jelema mah. Naon? Heureuy wae. Geus kolot ge heureuy wae. Geus strike off itu. Heureuy keneh, ya Allah. Ayo dalil mah geus kontrak, gua mah hulak tujuna wal insa. Heueuh aing ngomong mah tarik sadaya mah maneh teh. Faktanya mana? Cerita wae. Can terbit eta teh. Sehingga siapa yang belum bertemu dengan bulan dan bintang cahaya, maka di Nasila Pancasila mah lain gambar bulan. Lain gambar matahari, tapi gambar bintang. Kunaon? Supaya ngemerin pelajaran matahari itu aya gerhanana. Bulan pun ada gerhana, bintang moal gerhana. Cang terus. Sadar terus bahwa kita selalu bersama dengan Tuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersamamu dimanapun kau berada. Hese tanah pikadinya teh. Ayo mah gampang, apalkeun, apa langsung. Rasakan, susah. Naon cerita? Gerhana. Baik mongkleng, beungeut geuneuk, geus kitu gerhana. Baik mongkleng buta rajin. Rek pae teh kitu keneh. Mun pae kajong jurigan sigana mah kieu. Aduh ya Allah. Surah Nabi Muhammad. Nah, walhasil. Ya, urang kancangkeun deh. Sehingga ketika Al-Qur'an turun ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum ayat yang memerintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, termasuk ayat-ayat tentang yang diawali ya ayyuhalladzina amanu yang lainnya, itu kan turun di Madinah. Ayat-ayat yang di Mekah yang jumlahnya berapa surat? 87 surat. Itu hampir bicara tentang jangan.
La tusyrik billah, jangan kau menomorduakan Tuhan. La taghdab, jangan marah. La yaskhar qaumun min qaumin, jangan kamu menggunjing satu kaum dengan kaum yang lain. La tajassasu, jangan kau cari kesalahan orang. La taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Benar? Semuanya kalimat yang diawali dengan jangan. Kenapa? Karena apa yang diawali jangan, kenapa tidak dilarang? Karena isyarat Quran itu turun dari zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang, dan dia tidak maksa. Tapi jikalau apa yang dikatakan jangan di Quran, dan kamu maksa dirimu melakukan, laksakan, rasakan. Itulah the time bomb. Satu waktu kau akan merasakan akibatnya. Dari apa yang dikatakan jangan dan kamu melakukan itu. Oh, cek Nabi latakdob tong amak. Kurang teh anak amak-amakannya kamu dak teh. Rasakan. Cepat atau lambat. Awal akhir kamu akan disiksa oleh anakmu sendiri. Itulah perbuatanmu sendiri. Rasakan ketika kita selalu mengatakan kotor kasar pada pasanganmu sendiri, kabur di tengah ulang sorangan. Begitupun namun orang selalu mengikuti hawa nafsu yang babaturan ngomong teu tengeunaheun we, naringakeun manes ke akhirna. Ulang sorangan. Kamarana ai besti teh. Tadi dinya sorangan ngusirna. Tetapi itu tidak disadari. Sikap keras itu tidak disukai manusia, bro. Maka kalau kita kekeh sumekeh, pelan-pelan teman-teman akan meninggalkan kamu. Tah, eta teh kusabab Allah jeung Rasulnya, jangan. Jangan. Banyak teh. Jangan menyesali masa lalumu. Jangan paksakan kamu jikalau kamu tidak sanggup. Ittaqillah mastata'tum. Maka orang berkata, tidak ada masa lalu, yang ada masa kini. Karena masa lalumu kalau disampaikan, seakan-akan masa kini juga. Saat inilah hari yang kita lakukan, yang akan mengakibatkan bom waktu di masa datang. Ada yang orang di masa tua tinggal memanen we. Budakna saroleh. Minantuna saroleh sing soleha. Aya nu kitu? Aya. Itu akibat kebaikan yang terus dipupuk di masa muda. Di masa tua dia tinggal memanen. Ada yang saat di masa tua duit jauh. Digorowan teu datang-datang. Minantu teu apet. Budak teu nyaah. Tanpa sadar itu ladang tangannya sendiri. Akhirnya awakna gering. Maka si sakit yang datang kepada manusia tanpa disadari penyebabnya adalah diri kita sendiri. Perasaan yang buruk jiwa eta teh kontribusi 50% karena rubuhnya kendaraan ini. Naon sabet teh? Akhirna mah awak katempuhan buntut maung. Pikiran 25%. Jadi lamun pikiran goreng, perasaan goreng, tah urang keur mupuk 75% potensi gering. Terpercaya? Tungguan. OTW itu pasti. Tah itulah bom waktu. Itu jadi jasad mah ketemuan butut maung wae. Benar teh? Naon matak sing nyaah kana diri, sing nyaah kana jiwa jeung raga urang. Sayangi dirimu.
Gitu. Jadi nyawa orang teh mahal atau murah? Mahal loh saya mah. Teh dinya mah. Masalah lutik aing mah pae sakalian teu naon murahnya udah dinya. Di murah. Kudu mahal. Tong sembarangan bicarana. Ieu masalah naon? Jeung aing mah kagok sapaehna. Ah murah di dinya nyawa teh. Sok eta nu kitu. Geus bosan hirup teh jelema teh. Ieu nu jangan-jangan teh sok lenyepan Quran baca da loba pisan ieu. Yang dijangan-jangan itu akibatnya akan datang kepada dirimu sendiri. Ketika kita tidak menomorsatukan Allah alias urang kalah ngaduakeun Allah, rasakan dalam hidup. Kamu tidak akan diutamakan. Gitu. Ketika kita mengambil sesuatu hak yang bukan milik kita, tungguan, isuk pageto, milik ente bakal lagi. Jadi apa yang kita lakukan, balasan itu selalu menyertai kita seperti bayang-bayang yang selalu nguntit kemanapun kita pergi dan melangkah. Abdul Salam neke jelema di antapani beletak kabur ke Filipina, Jongjon. Wah Jongjon, aya balasan itu ge. Gitu. Mang Pray berbuat baik di itu Hegar mana? Langsung belenyang ke Madinah, bakal datang balasan kayak itu. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin tah tinggal urang rek mupuk nu mana. Dan yang menjadikan sebab balasan itu bukan aktivitas tangannya, tapi yang di dalam itu. Maka kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Perbuatan tangan, walau memberi makan sekilas baik, belum tentu baik. Gitu. Maka cekal saja, Allah tidak melihat perbuatanmu, Allah tak melihat pakaianmu, yang Allah lihat hatimu. Si eta sumber energi. Maka agar kita mencapai puncak ini, cek Allah nonton wahadainahun nazdain. Kami telah membentangkan dua jalan. Baik dan buruk, benar dan salah gitu. Tapi cek Allah nonton falak tahamal akobah. Kenapa kamu tidak menempuh jalan yang mendaki? Jadi banyak orang yang malah memilih kedua jalan itu. Suka dan tidak suka. Baca Ji, satu Ji. Baca Ji. Ayat 8 ya. Ayat 7. Coba baca Haji Udo. Tiu. Wahadainahu nazdain. Billahi minasyaitonir rajim. Wa hadainahun najdain. Terus. Laqad mal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin masghabah. Cukup Di. Allah. Sok. Kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Tah. Jadi dua jalan kalau kita melihat pendapat mayoritas ulama, dia bisa bermakna kanan dan kiri, baik dan buruk, tuh. Terus suka dan tidak suka, atau benar dan salah. Nah, terus
Maka tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Coba ini Quran ngajak mikir loh. Allah mere dua jalan. Sebutlah baik dan buruk, benar dan salah, kanan dan kiri, gitu. Suka dan tidak suka. Cek Allah, kenapa kamu tidak menempuh jalan yang mendaki? Ke kanan ke kiri. Teki, kenapa kamu tidak menempuh jalan yang kanan? Teki itu kalimat teki. Paham tuh, itu si jerawat tuh gitu kumaha itu. Salawang ulang. Mata darah lauk mah ngaji teh geura. Salah ulang-ulang. Nah, teu naik jalan anu mendaki dan sukar, lain nu kanan lain nu kiri berarti. Jelas Pak Ami? Ya. Lain nu kanan lain anu kiri. Terus. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Nah, terus? Itulah upaya melepaskan perbudakan. Lamun orang menempuh jalan yang mendaki sukar, simbolnya teh ieu tah. Artinya, bagi orang yang sudah sampai ke sana, geus teu kaci ya kabeh. Kenapa? Karena hidupnya, dirinya sudah menjadi cinta. Ketika Anda masih memandang pasangan Anda, anak Anda, benar salah, kanan kiri, suka tidak suka, cing cirining, kau belum mencintainya. Karena tidak suka itu egomu. Salah itu penilaianmu. Menurutmu. Yang belum tentu salah menurut Tuhan. Maka Allah seringkali berkata, wallahu ya'lamu bima ta'lamun. Allah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kamu mah gak bisa mengetahui. Man sok-sok tahu we. Cerita mah salah, cerita mah itu. Mana apa arti mana salah? Cek mana salah sote? Boting en boleh canepi. Karena terbukti orang-orang pintar di setiap masa dituding orang yang bodoh. Oleh orang yang bodoh. Bukankah para nabi pun begitu? Padahal oi. Canepi. Kesadaran masih kena si Imi itu tak. Gitu. Maka cek Imam Asyafi, wajar siapa yang di masa muda malas belajar, tunggu time bomb di masa tua. Kamu akan disiksa dengan pahitnya kebodohan. Salah wae. Teresep wae. Kajian resep pasti eta, teresep pasti itu. Gitu hati-hati. Ulah pilih terus. Gitu. Ngeunah jeung si ieu, teu ngeunah jeung si eta. Gitu. Nyaman jeung si ieu, teu nyaman jeung si itu. Gitu masih ngabeda-beda keneh. Tah eta can jadi burung Garuda, masih keneh manuk piit. Luar biasa ya teh. Pesat ngapung luhur, jauh ke awang-awang. Oh, gitu. Otak si bola burung Garuda, jangjang na gitu dua, ini mau bisa hibar syariat jeung hakikatna, migawe jeung artina, gitu. Niat jeung tujuanana, loba nu dua-dua teh. Si bola sholat subuh, gitu. Anu dua-dua, anu tilu-tilu, anu opat-opat, gitu. Mata kunaon bapak rokok Haji Samsu teh eta, gitu tah. Jarawat teh. Gitu.
Lain hayang poligami lain. Si mau sholat. Allahu Akbar. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya. Itu saja mungkin karena waktu yang membatasi kita. Walhasil. Pektah tanyakan. Diri sendiri. Kamu sudah terlahir secara biologis. Lewat ayah dan ibumu. Bantuan dokter, suster, ataupun para haji. Sehingga kau terlahir. Tapi kamu harus terlahir menjadi pribadi yang baru. Kelahiran jiwamu. Kelahiran ideologismu. Kelahiran kemurnian tentang dirimu. Itu pun perlu bantuan pihak lain. Yang disebut oleh Quran. Waliyan mursyidah. Harus ada pembimbing yang paham tentang itu. Yang dapat mengantarkan dari gelap kepada terang benderang. Bukan tidak tahu jadi tahu. Karena terbukti tahu saja ternyata tidak cukup. Tetapi harus dibersamai dengan keyakinan. Bukti-bukti fakta yang dibutuhkan oleh nalar kita. Sehingga kita dapat menyadari dan merasakan kemanapun dan dimanapun. Ternyata Allah selalu bersama kita. Dan dia tidak pernah mengkhianati. Kecuali kita yang seringkali lupa terhadapnya. Seakan-akan kita berdiri sendiri. Pada tanpanya kita tidak bisa apa-apa. Tanpanya kita tidak mampu apa-apa. Tanpanya kita tidak akan punya apa-apa. Semua itu miliknya sebagai sarana agar kamu pulang dengan kesejahteraan. Lahir sejahtera, tumbuh kembang sejahtera. Dan diwafatkan pun dalam keadaan sejahtera. Wa tawafana minal muslimin. Sejahtera naon? Jiwanya sudah tidak terjebak dengan hal-hal yang negatif. Semua dipandang sama dengan cinta dan kasih sayang. Sehingga perlakuannya terhadap orang-orang yang mungkin menurut orang salah. Dia perlakukan dengan bijaksana dan bijaksini. Gitu. Sehingga hidup akan dirasakan indah. Sehingga saya sering katakan. Berupayalah dengan hadirnya kita dimanapun. Jangan membuat orang lain berkurang kebahagiaan. Jangan membuat orang lain sehingga tidak nyaman dengan hadirnya kita. Berarti kalau itu terjadi, orang can bisa menebarkan cinta dan kasih sayang. Kita belum bisa menjadi kepanjangan tangannya Allah. Padahal diingatkan tangan kita ini serupa dengan lafaz Allah. Ingat bahwa kita ini hamba Allah. Jangan menjadi, kemarin itu apa tuh? Bestinya setan. Ya, semoga ada manfaatnya. Jadi orang yang tahu belum tentu sadar, bro. Tapi orang yang tidak tahu sudah pasti nggak sadar. Pasti tahu. Sekian banyak kita sudah tahu ini jelek loh kalau gini, tapi jiwa kita tidak bisa menampung, tidak bisa support energi. Geus apa itu kudu teh hudang teh nyaho, tapi tak berdaya. Nah, itu berarti can sadar. Maka ada orang yang tidak tahu dan tidak sadar, ada orang yang tahu tapi tidak sadar. Harusnya ya tahu ya sadar. Katakan di Quran di Al-Baqarah pan ala innahum humul mufsiduna walakila yasurun.
Mereka berbuat kerusakan, tetapi mereka tak menyadari. Diteruskan kan, mereka tidak mengetahui. Wahum la ya'lamun. Nah, jadi secara bahasa, ieu sirah gambaran sadar. Nah, baraya ngobrol, saya yakin dengan sadar. Gitu. Karena ada orang yang sedang duduk di pengajian pun, dia tidak sadar. Digebrik-gebrik, wah, gila, nggak sadar-sadar, tinggal di kumah setahun gitu. Gitu. Ada sadar, bawah sadar, ada tidak sadar. Di tengah-tengah simbolnya beheng. Tak banget beheng, beteng. Iya, critical area disebut. Jadi ketika informasi masuk, nah hidangan tehnya, dua nana badanya. Hidangan kejo, priogi. Hidangan ngaji ge, priogi. Dua nana. Ayeuna lapar di tengah ngaji, mau bener. Gitu. Jadi idealnya gitu. Begitu ada orang dalam kondisi gelap, bere heula kejo, geus bere kejo, bere Al-Maidah, hidangan langit. Gitu. Tok hidangan langit, kejo nu moal narima. Gitu. Nah, critical area teh siga lamun dahareun mah dikunyah. Hasem utahkeun, teu ngeunah piceun. Tong diteleg. Lamun diteleg bisa keracunan. Gitu. Nah, masuk di situ kan dipikir-pikir. Begitu ngadenge bewara ieu, pikir di critical area. Kok bisa sih? Oh iya, masuk. Nah, masuknya itu ke dalam bawah sadar. Yang saat ini boleh jadi kamu tidak mengingat apapun. Tapi besok lusa akan keluar. Oh, nah, eta informasi anu asup. Nah, aya ieu atas sadar. Ieu anu disebut naon cenah? Yang dinamai dalam dunia tasawuf itu intuisi. Jadi orang-orang yang sudah level atas sadar, inilah orang-orang yang pintar tanpa belajar. Percaya atau tidak, loba lo gitu. Dia mengetahui banyak informasi, sehingga Ibnu Arabi, coba lihat, cek kitabnya. Apa arti mana ya? Sampai mengatakan kolbu itu 60 lapis. Sok cek di mana itu? Nah, hadis Nabi Muhammad. Berarti dia menyelami dirinya sendiri. Wali Allah itu ada 40 jenis. Di mana tak apa? Saya baca kok kita ngarang, gitu. Kira aku ngarang. Berarti dia betul-betul menyelami dirinya dengan serius. Dia masuk contoh kecil. Mohon maaf ya. Kalau saya ke rumah Parangga. Oke? Gerbang hidung pan Parangga bener. Tapi ukur didinya. Puputerana gitu tah. Cik kira-kira panggil jeung Parangga moal. Moal. Ari nu tawaf kukulingan di luar Ka'bah, di jero Ka'bah. Di luar. Lamun di luar panggil mah jeung tuan rumah. Cek baraya abi kamari ka bumi. Iraha kamari. Santeu baraya ngalangkung 7 putaran. Nya aing teu apa ini dinya tuh. Mun apa mah dibawa asup ka jero. Bener teh? Baraya keur naon? Keur tawaf, lebat. Biasa ngeng kopi. Cau-cau butut wae mah aya. Da panggih jeung nu boga imah. Dilayani. Cacak-cacak jelema. Komo Allah. Maha penyantun. Maha pelayan. Tapi lamun nu dimaksud rumah Allah itu terkesan hanya orang yang berduit ke sana. Nu boga duit ke can pugu indit. Saya baca status Handi Boni. Haji bareng Ustaz Handi Boni. Murah 275 juta. Lah. Murah jang saha. Tanpa antri.
Udah kurang-kurang kieu sieu matra ge ripo. Hutang geus can lunas. Hayo we janji bayar. Ting iraha bayar nama. Benar tak? Kalau rumah ini masuk di sana, ternyata nggak semua manusia. Sementara cek Allah datangi oleh semua manusia. Tapi kenyataannya untuk masuk ke tanah suci itu non Islam nggak boleh masuk. Cek Quran mas, jangan makabe. Sok baca ayatna. Kan jangan makabe. Surat Ali Imran ayat 8 genep. Tuh, sesungguhnya rumah pertama inna awala baiti wudi alinas tuh dibangun untuk manusia atau orang beriman. Manusia anu beda-beda teh geuningan jelema teh. Ialah Baitullah di Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam, bagi kali wahudal lil alamin dan menjadi petunjuk bagi nggak salah deui wae bagi orang yang berilmu. Alam di alam naon? Alam jurig. Al-alamin bagi orang yang berilmu. Tuh. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Eta tanda teh jelas ngan hanjakal. Ngan bisa kacokot, kapuluk, kapetik kudu berilmu. Anu teu berilmu mah lempeng kitu. Ting pepotoan geus kitu. Balik ke tanah itu perubahan. Gitu ya anger poek. Da can pagi jeung pemilik rumah teh. Jeung askar penak teh pan. Jeung jam-jam gitu. Tuh. Makom Ibrahim di antaranya makom Ibrahim. Makom teh eta simbolna artina akan terasa kedekatan dengan Allah lamun lepal urangna geus siga Ibrahim. Mau pati-pati Allah memberikan sebuah simbol makom, berarti kita bisa ke sana. Dan terbukti banyak yang sampai. Walaupun jumlahnya qalila mah, hanya sedikit. Kunaon da teu fokus. Ieu na ting kumaha kita apa? Jadi kalau banyak melihat faktor kembali kepada masing-masing. Barang siapa yang memasukinya, amanlah dia. Pertanyaan, emang aman tadi itu unggul? Emang itu aman gitu? Jadi siapa yang memasuki di dalam dirinya itu? Tadi ya, panggejeng si ruh, sumber energi. Dan disadari bahwa simbol tangan kaki itu lafaz Allah. Melangkah harus karena Allah. Mengambil, menolak harus karena Allah semua. Sebagaimana simbol Muhammad, gambar orang bersujud. Tunduk dan patuh. Tuh. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan. Itu. Dibunkan itu mah bersyarat. Agamana kudu Islam. Ini yang jelema. Ka itu mah teu bisa. Lamun teu boga duit. Lamun daftar ge sangsara mah kudu lila antrina. Sangsara mah buka duit, pan asa kumaha. Terkesan hanya mereka saja yang bisa pulang pergi seenaknya. Ayo urang. Satu adil gitu mah. Cek saya. Situ mah langsung sampai ke KSM. Ayo sengklek orang nungguan we. Geus hari hati di cancel deh ini. Kuotana CF, ya, dikorupsi dia. Tuh, barang siapa mengingkari kewajiban haji,
maka ketahui bahwa Allah Maha Kaya gitu. Tidak memerlukan dari seluruh alam. Walhasil, nah, jadi mengingat itu, mengangkat yang bawah sadar ke dia. Atau ke dia, tergantung orangnya. Ingat itu kudu ngomong. Ingat masuk masa kecilmu. Apa kagak malu kudu dirinya sorangan. Ingat waktu kamu zaman sekolah SMP? Ingat pas main bal di tengkas? Tinggal gambarnya muncul seketika itu. Yang saya tidak hadir di dalam peristiwa itu. Yang tahu Anda sendiri. Kalimat nafsu ma qaddamat akhirat. Setiap jiwa akan menyaksikan apa yang telah dikerjakannya itu. Dan dia akan dikuntit dengan balasannya. Dan balasan itu akan datang. Kalau bicara buruk, seketika saat dia lengah. Dan datangnya bagtatan dan mendadak tuh. Paham? Saat lengah. Sehingga terkesan mengerikan. Dan mendadak teh. Nah, sehingga banyak orang berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teh. Ibadah bahasa Arab keneh ibadah mah. Bahasa Arab keneh ibadah mah. Itu ya budun itu terus menerus dimanapun hanya mengabdi atas nama Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya menjadi kepanjangan tangannya Tuhan saja. Dan dia tidak akan sulit meneladani seorang Muhammad kunaon dan ningali bahkan nempel sifatnya oge. Ciri lamun sifat sidik eta geus nempel urang teu bisa ngabohong. Bisa ngabohong. Mun bisa kada ngabohong alias tidak jujur dengan pengetahuanmu sendiri. Berarti sifat Nabi belum nempel denganmu. Kau belum mencintai Nabi. Kau belum menempatkan Nabi sebagai idolamu. Muhammad, Muhammad, you my hero. Cek budak letik. Muhammad, Muhammad, you're my idol. Gitu sudah. Kamu tuh idolaku. Cek nyanyi tuh yang asli nama tadi. Gitu. Walhasil ketika si ruh ini, maka Allah itu tidak pernah terhalang. Terus selalu berhadapan dengan ruhmu seolah-olah. Ketika gerhana kehalangan kepikiran dirinya. Jadi kalau antara Allah dan jiwa kita tidak ada yang menghalangi, maka apapun yang kamu ingin tahu, tinggal lihat aja, udah dapat. Terus kemana-mana Gusti Allah mah. Ngan pikiran dirinya, so kemana-mana. Pepadangan terus. Siga HP nyambung jeung satelit. Yang naon tinggal buka. Tek 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 tek. Gitu. Tapi HP geus mah kuotaan deh. Sinyalnya rusak deh. Mau bisa nyambung. Ya HP nya bisa kalkulator mah. Bukan galeri gitu, biasa. Ngan mau bisa searching. Download mau bisa. Hirup dahar modal kiih jeung sare mah. Tapi kan gitu cahaya. Gitu. Maka lamun orang bercahaya tersimbolna seorang guru yang sejati mah mau turun dengan murid. Naon cek Nabi, cahaya akan didatangi oleh laron-laron. Nyumput oge di udang. Kepanggih wae deh. Dikesageun teh. Orang-orang yang suci, mereka yang sudah sampai dengan Tuhan, cicing di gunung ge ngarabring jelema. Tuh, lembah Bakah teh sepi, usaha ngabring jelema ka dinya. Jika gitu. Jelas, Bro? Jadi persoalan kita sebetulnya hanya dengan Allah saja.
Lain mah terbukti kuring teh hamba Allah kita hungkul selesai. Kudu riweuh. Tapi yang repot ketika jiwa kita miskin dengan Tuhan. Akhirnya butuh pencitraan. Butuh orang lain. Butuh kasih sayang orang. Butuh penghormatan. Butuh penghargaan. Butuh perhatian. Tak eta can panggih jeung dirina sorangan. Dia belum mengenal Tuhan. Belum hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'man nasir. Tah kalimat eta teh geus koclak da tukang tahlilan di dinya mah. Tapi untuk menjadi fakta dan aslinya, gampang. Gitu. Beres. Kitu barayanya. Jadi geus atas sadar mah ya. Ya bintang-bintang teh ya. Seperti yang disimbolkan dalam surah An-Nur. Ayat 5 teh. Ini kan ayat perumpamaan ya teh. Ayat itu Pak Nur. 24 ayat 35 tuh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti lubang yang tidak tembus. Yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Bukan seperti bulan. Da bulan mah geningan caang sote ti kajauhan. Di datangan mah korodok. Bulan matak bae mah kan di kana can anu ka bulan teh kamu cantiknya seperti rembulan. Anu mah semungeun awe kitu embunga ka si ka bulan korodok anjing bulan mah. Geus korodok teh beulah deui. Da geus boga teleskop teh ya jelema ayeuna mah. Sehingga bintang. Bulan mah aya gerhanana jeung korodok. Bisa kajelajah keneh ku jelema. Bisa beunang kana ku satelit, bintang mah teu bisa. Matak luar biasa. Pendiri bangsa ini menyatakan ketuhanan Maha Esa, simbolnya teh bintang. Anu cek di bodoh mah togut, maneh balagu. Teu ngarti ieu mah. Main tuga togut wae. Ngabangun bangsa henteu, perang henteu, urunan henteu. Gitu. Togut, kurang ajar. Da urang yang korbankeun ieu getih kakeureut di dapur eta mah. Itu. Gitu matak simbola manuk. Kitu tah burung Garuda. Tah, ieu manuk teh aya naon tengah teh Mucimot? Perisai ieu teh. Tah anu perisai ieu teh aslina mah di jero dadana manuk. Ngan ditololkeun ngarah katingali pelajaran. Itu. Bener teh, di jero ieu teh. Naon perisaina teh? Abdul Salam, mun ceramah datang pun teh. Pawanon perisai naon? Tah puasa tuh, ngeun ceramah kamari. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai, menahan diri. Bener sanggeus kawin tersep di kawewe. Jujur. Aya nu berhasil nahan, aya nu henteu. Apakah setiap tidak suka harus kita tampakkan? Tah lamun menampak berarti perisaina butut. Tina nyiru meureunnan. Jadi katingali gitu. Lamun teresep katingali teresep tah eta teh jebol eta teh. Orang bertakwa itu wal kazibinal ghaiz. Mereka itu ada gejolak di dalam hatinya, tetapi tidak tampak di permukaan. Kunaon? Halus tak kritikal areana halus. Perisainya bagus, filternya bagus. Tunduh, teka tingali tunduh, capek, teka tingali capek, gitu. Gering, teka tingali gering. Miskin, teka tingali miskin. Kan luar biasa. Pinter, teka tingali pinter. Luar biasa teh. Anu katampa masuk bobodohan aslina. Aslina, mata kokolot urang ngajarkeun nyumput di nu caang. Urang mah takut nyumput. Dak nyumputkeun naon atuh?
Bagaimana naonan nyopot dirinya mah tuh. Abdul Salam nah tara ngaji keur nyuput caang rek jangan naon. Udah tang moal aya di jalan kendaraan, nah udah tang mandi di Jawa gawe. Jelas ya? Nah, ieu level waceng di level waceng. Mata kadang sok kikituan teh keur kontemplasi gitu. Ningali dinosaurus gitu tah. Gitu aja. Nah, coba cari ya. Jadi bintang itu isyarat, bro. Jadi orang yang sudah merasakan bersama dengan Allah, moal pernah geuna ku gerhana. Gerhana mah bulan, matahari, bintang moal. Sebutnya ketuhanan yang Maha Esa. Namun sebab saking akrabnya dengan Tuhan, maka jiwanya tersifati dengan sifat-sifat Allah. Bukan bicara bertuhan, bro. Karena orang yang bertuhan belum tentu bertuhan. Tele Quran. Wa in sa'altahum man khalaqahum sayaquluna Allah. Kalau kau tanya mereka, siapa Tuhanmu? Allah. Afala taqilun? Afala tatakun? Kalau benar Allah, nah teu takwa. Tuh. Saha teh? Urang. Maka yang disebutkan Allah, famangkana yarju liqa rabbih. Liqa rabbih, bukan liqa Allah. Si Robi senaon, bimbingan Allah akan dirasakan dari siapa? Mursid. Seperti sahabat dengan Rasulnya. Rasul itu bayangan Tuhan. Sang mursid itu bayangan Nabi. Gitu. Dan Ustadz, mursid. Ustadz masih gaduh nyangan padahal poek. Naon? Iya kan iya. Terjebak kene. Resep kasih eta, geuleuh kasih eta gitu. Si itu bener, si itu salah gitu. Masih menghakimi orang. Dan Ustadz, mursid. Bahasa Quran mah gitu. Mungkin rupa namanya mungkin Ustadz, rupa nama. Mungkin mama, mungkin ceng A, ceng I, ceng Ci, itu rupa nama. Cuma ciri teh naon? Dia tidak pernah terkena gerhana. Jangan gitu. Sok geuneuh malek mah tinggalkeun, waduh gitu lagi. Ecek. Sok cobaan, majus. Ngalaman tah. Kieu lain jangan deui. Gitu. Harusnya sudah jadi bintang. Gitu. Ya. Sudah tengah malam. Coba closing aja Mas Wawan.